Mari kita buka Injil Lukas pasal ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Malam hari ini kita akan belajar Yesus Tuhan itu ditempatkan pada posisi yang dimana Yesus itu harus kita tempatkan di posisi yang mana. Kita akan belajar itu sehingga kekristenan kita itu jadi Kristen yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan kepada Dia. Lukas 7 mulai ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai 10. Lukas itu seorang dokter. Itu sebabnya dari 4 Injil, maka Lukas adalah satu-satunya Injil yang paling banyak mencatat mujizat-mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena dia seorang dokter. Jadi selama Lukas menjadi murid Tuhan Yesus, dia itu heran. Dia orang itu bukan dokter, tapi bisa menyembuhkan orang begitu banyak. Nah saudara, Tuhan Yesus menurut Ibrani 13 ayat yang ke-8, dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Nah karena Lukas itu dokter, maka dia paling teliti, paling banyak menuliskan perkara-perkara kesembuhan yang luar biasa. Nah, kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu percaya betul akan kuasa Tuhan Yesus ini, maka dijamin orang Kristen tidak perlu cari dukun kalau sakit. Ke dokter boleh, karena dokter itu belajar. Tapi dukun atau sejenisnya, mereka menggunakan kuasa-kuasa yang lain. Dan hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita dalam 10 hukum itu jelas. Tidak boleh ada Tuhan yang lain, ilah yang lain dalam kehidupan kita selain Dia yang kita sembah, yang kita panggil ama di dalam nama Yesus itu. Maka itu iman kita harus dilatih untuk mempercayai. Sekali lagi, ketika kami kemarin berangkat dari Gunung Sitoli ke sini, sampai hari ini kami lupa siapa nama sopir mobil itu. Tapi yang luar biasa, walaupun kami gak kenal namanya, saya lupa, sudah tanya tapi lupa kemarin ini. Tapi kami berdelapan di mobil itu bisa menyerahkan hidup kami kepada sopir itu. Jalan di jalan begitu berbahaya. Itu yang luar biasa. Kalau kami tidak percaya sopir itu, kami gak sampai ke sini. Kami turun lalu jalan kaki. Tapi karena kami percaya pada sopir itu, maka kami mempercayakan diri kepada dia. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, iman kita di dalam Yesus. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita percaya betul kepada Dia. Sebelum ada pesawat, orang-orang Nias hebat, pakai perahu-perahu kecil, menyeberang ke Padang, ke Sibolga. Sebetulnya waktu kita berangkat dengan kapal-kapal itu, sekarang sudah cukup maju kapal-kapal itu, ada Lambelu dan sebagainya. Tapi saya bisa bayangkan dulu orang-orang tua kita, belum ada perahu mesin, motor mesin, pakai dayung, pakai layar. Nah, waktu berangkat naik ke perahu-perahu itu, itulah contoh bahwa kenapa kita berani naik perahu itu? Karena kita percaya. Karena kita percaya. Maka itu sejak berapa puluh tahun yang lalu sudah ada perkampungan orang Nias di Padang. Hebat sekali. Bagaimana orang-orang tua kita dulu bisa tahu jalan ke sana dengan alat-alat yang sederhana. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia karena memang Dia ada. Dan ini yang kita pelajari. Ayat 1 Lukas 7. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, Dia mengajar, Dia sampaikan firman di depan orang banyak. Masuklah Yesus ke Kapernaum, suatu kota di pinggir danau Galilea. Kapernaum sekarang sudah tidak ada, tinggal bekasnya saja. Di situ ada seorang perwira. Kalau sekarang itu panglima jabatannya. Ya, ada seorang perwira. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perwira di negara jajahan
pasti perwira ini bukan orang Yahudi, dia orang Roma, karena dia penjajah. Nah, pangkatnya tinggi, seorang perwira, panglima zaman sekarang. Dikatakan perwira ini mempunyai seorang hamba, budak, ya, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saya tidak bisa bayangkan kalau sampai ada orang sakit keras di Lahewa ini, lalu peralatan medis tidak mencukupi, harus dibawa dengan cepat ke Gunung Sitoli dengan kondisi jalan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan itu. Kalau panglima ini punya seorang budak atau seorang hamba, pasti hamba ini orang Yahudi, karena dia penjajah, orang Roma. Budaknya yang di rumah yang kerja dengan dia pasti bukan orang Roma, pasti orang Yahudi. Ini yang luar biasa. Sakit keras, hampir mati, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan darah, orang lain. Ini penjajah. Dalam pikiran kita, kalau dia seorang panglima, pembantunya sakit, ya suruh pulang saja, daripada mati di rumah, repot nanti itu. Tapi panglima ini luar biasa. Lagi sekali dia bukan orang Yahudi, dia orang Roma yang menjajah Israel. Ayat 3 dikatakan begini, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ini yang aneh. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Adik-adikku, anak-anak SD, SMP, SMO, perhatikan. Zaman itu orang Yahudi sendiri sulit percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak. Tapi yang mengagumkan, panglima kafir ini sebetulnya. Kalau bagi istilah Yahudi, ini orang kafir. Sebab dia bukan orang Yahudi. Bisa mendengar tentang Yesus, lalu percaya. Hebat sekali. Menurut Roma pasal 10 ayat 17, kalian catat atau mau dibaca boleh. Beri tanda Lukas 7, nanti kita ke situ. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Dan itu yang terjadi 138 tahun yang lalu di Nias. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bukan karena apa-apa, tapi karena mendengar. Ketika penginjil pertama datang ke Nias, dia naik perahu dari Padang ke sini. Lalu orang-orang tua kita di Nias mendengar berita itu. Kalau ada orang Nias belum pernah ke Jakarta, maka perlu dengar tentang keluarganya yang sudah ke Jakarta. Waktu mereka cerita tentang Jakarta, maka kita yang di Nias yang belum pernah ke sana timbul iman. Oh, Jakarta itu begitu. Padahal belum lihat, tapi sudah percaya karena ada yang memberitahu. Iman buat orang Kristen tidak sulit, asal orang Kristen itu mendengar firman Kristus. Saya ulangi lagi, tumbuhnya iman dalam hati kita itu tidak susah, tidak sulit, itu mudah, asal orang Kristen mau mendengar firman Kristus. Misalnya, ada beberapa orang yang percaya pada suatu obat. Percayanya karena dengar temannya cerita, waktu anaknya pernah sakit, lalu bilang, obat ini, anakku pernah sakit seperti anakmu, dan diberi obat ini sembuh. Lalu cerita, waktu anak kita sakit. Waktu satu orang cerita, mungkin kita masih pikir-pikir. Berapa jam kemudian, datang orang lain lagi, cerita hal yang sama, menunjukkan satu obat
yang sama tadi.